Kalau Anda mau jantung Anda lebih kuat berdetaknya, lebih aktif Anda, tanpa catatan Anda tidak akan kena hipertensi, maka minumlah kopi. Jadi, kopi itu kemampuannya untuk mengikat sisa sampah makanan yang lengket di usus itu, kerja kopi itu gitu. Kopi itu banyak manfaatnya, Pak. Catatannya jangan. Berarti kalau saya butuh manis gimana? Anda carilah sumber manis dari sumber alami. Banyak nggak? Banyak. Coba Bapak punya kacang-kacangan, di akhir kunyahan Anda akan merasakan manis. Karena kacang juga punya karbohidrat. Bapak Ibu makan buah, punya agak lama, biasanya juga akan manis. Pasti manis lah kalau buah. Sumber alami gula seperti ini yang kita butuhkan, bukan gula pasir. Kenapa saya katakan gula pasir? Gula pasir itu aslinya bagus, Pak, dari gula tebu. Betul? Cuman proses dia sampai jadi ke tangan kita itu diputihkan, direfinasi, ditambahkan pemutih, di bleaching segala macam, membuat habis semua kandungannya. Saya suka kopi, tapi tidak kopi saset. Karena saya sering pergi ke berbagai tempat, saya minumnya kopi bubuk. Tapi kalau saya makan kopi bubuk itu bagus nggak? Bagus. Kalau Anda mau jantung Anda lebih kuat berdetaknya, lebih aktif Anda, tanpa catatan Anda tidak akan kena hipertensi, maka minumlah kopi. Catatannya kopi pahit. Kopi pahit, bukan kopi pasir. Jadi kopi itu banyak manfaatnya, Pak. Catatannya jangan kasih gula. Ya, saya biasanya minum kopi, biasanya itu saya pakai 1 sendok teh setengahnya aja. Saya minum untuk dapatkan, karena kopi itu dia gini, kopi itu kemampuannya untuk mengikat sisa sampah makanan yang lengket di usus itu, kerja kopi itu gitu. Catatannya satu, jangan tambahkan gula. Kalau Anda tetap pengen gula, maka gantilah dengan gula yang relatif lebih alami. Misalkan gula aren. Bukan gula merah ya. Gula merah pun banyak campur dengan gula pasir. Betul? Sama aja. Mirip-mirip. Jadi craving tadi, yang sensasi lapar tadi bosnya, muncul gara-gara nih biang keroknya nih. Gula. Bawaan pengen makan lagi, nggak kenyang-kenyang. Kenapa? Nggak tercukupi asupan nutrisinya, gara-gara ditutupin semua sama si gula tadi. Jadi orang lambungnya penuh tapi sinyal kenyang nggak ada. Itu Pak. Jadi kalau saran saya kalau Anda memang butuh manis, maka makalah sumber manis dari sumber alami, yaitu apa? Pertama buah. Yang kedua apa? Madu. Yang ketiga apa? Gula aren atau gula kelapa juga bisa. Pak, kalau saya pengen bikin teh gimana? Mulai sekarang biasakan minum teh tawar. Anda butuh minum tehnya, sensasi minum tehnya, atau butuh manisnya? Sebenarnya yang kita butuhkan sebenarnya ya betul dua-duanya. Tapi kalau dicampurkan pada satu waktu, kadang-kadang terkibuli kitanya dengan perasaan pengen tehnya gini. Kalau Anda sudah minum es teh manis, biasanya pengen lagi nggak? Karena gulanya. Itu saya katakan kecanduan tadi. Tapi kalau Anda haus pengen minum air, maka minumlah air putih. Paham ya? Minumlah air putih. Hausnya nanti hilang. Kalau Anda pengen minum yang manis, segera ambil bahan alami yang manis. Gitu aja maksudnya. Ini dibedakan Pak Bu. Kalau saya suka minum es teh, tapi saya biasakan tidak pakai gula. Kalau pengen makan gula, saya cari buah. Karena kan kita harus bedakan nih. Ini sebenarnya keinginan nafsu atau keinginan badan? Banyakan nafsu. Kan gitu kan? Baik, kalau Anda sudah membiasakan seperti ini, nanti di bulan Syawal ketika hari raya, Anda akan mohon maaf geli ngelihat makanan-makanan, roti-roti yang tinggi gula tuh Anda udah geli gitu. Nggak kuat makannya. Kenapa? Tubuh Anda udah biasa dengan tidak banyak gula. Kan banyak tuh bolu-bolu yang cake-cake yang keren-keren itu kan gulanya minta ampun Pak Bu. Ya, apalagi banyak orang yang sekarang hobi banget makan nggak ada gizi. Apa itu makan gak ada gizi? Kerupuk. Satu bungkus kerupuk kayak begini, kerupuk apapun ya, tepung gitu ya, itu kalorinya sekitar 400-an. 400 kalori ini bagus kan ya? Sudah 1/5 kalori Anda seharian. Tapi ini kalori doang, gak ada gizi.
Jadi kalau tetap mau makan, mau lambungnya penuh, bisa makan kerupuk aja. Tapi nggak ada gizi. Ya. Beda dengan kalau Anda, ini 400 kalori, Anda ambil daging ayam atau telur, 2 atau 3 butir telur, ya, Anda akan dapat kalori 300-400 kalori. Tapi beda kalori sama ini, karena di sini ada seratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, komplit di sini. Ini nggak ada kalori. Nggak ada gizinya, maaf. Jelas ya? Ini yang saya katakan di falian duril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang kita makan. Kenapa? Masa depan Anda 10 tahun lagi ditentukan oleh apa yang Anda makan dan minum hari ini. Masa depan kesehatan ya. Kalau Anda mau memikirkan kesehatan Anda 10 tahun lagi, lihat pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Kalau nggak benar itu, maka siap-siaplah, nabunglah yang banyak untuk berobat. Ya. Daripada ngasih duit ke dokter, ke rumah sakit, mendingan Anda keleng-kelengin buat masjid. Betul? Betul. Sodako. Kalau saya filosofi saya, kalau mau sehat, maka Anda pakai asuransinya Allah. Asuransinya Allah apa? Sedekah. Itu asuransi terbaik. Karena dalam Islam, konsep dalam Islam itu kalau Anda pengen kaya, ya, bukan menabung sebenarnya. Dalam Islam ya. Di luar itu saya nggak tahu lah. Konsep kalau mau kaya dalam Islam, maka sodakohkan hartamu. Kalau Anda mau kaya nggak? Buat apa? Kalau alasannya nggak ada, kenapa gue mau kasih kaya, kata Allah kan gitu kan? Makanya hidup itu perlu proposal. Allah alam. Ada lagi mau tanya? Iya. Bapak dulu, maaf. Tebu kenapa? Ya saya nggak tahu kalau kita minum teh manis dicampur tebu, nggak tahu juga rasanya. Cuma maksud saya tebu itu bagus gitu. Tebunya? Iya. Tebunya bagus, Pak. Ya kalau kita minum teh manis kan pakai tebu misalkan, saya nggak tahu juga rasanya gimana kan. Minum teh manis pakai tebu? Iya, misalkan ganti gula itu kita pakai tebu langsung. Oh, persen tebunya? Iya, campuran. Bagus, tapi tidak boleh banyak-banyak karena tebu itu tinggi banget gulanya. Bapak coba gini, mau cobain ya? Ini saya kasih tips buat mencoba. Nanti habis Ramadan lah misalkan gini kan, Anda coba minum air tebu 2-3 gelas, habis itu lemes. Karena ketinggian gula dia. Gula itu kita butuhkan dalam jumlah yang proporsional, nggak boleh terlalu banyak juga. Kurma, Anda makan 1 kilo sehari, kelenggar Pak. Karena 75% isi kurma itu adalah gula. Nggak bisa terus, jadi terlalu banyak makan kurma pun nggak boleh. Proporsional. Nah, indikatornya apa? Indikator hadis Nabi. Makan ketika lapar dan berhenti kalau kenyang. Gitu loh indikatornya. Jadi kalau kita pengen, karena Bapak pengen makan minum teh pakai tebu, ini baru gula nih, teh pakai tebu. Air tebu ya, tidak apa-apa. Ya, modifikasi. Tebunya berapa banyak? Anda tentukan sendiri karena tiap orang itu beda itunya, beda kebutuhannya. Nggak masalah, cuman nggak boleh banyak-banyak juga. Hatta gula merah pun atau gula aren pun nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh. Proporsional. Gitu, ya. Jelas Pak ya? Ya. Kurma sama oke. Bisa kan lebih berlimpah di Indonesia. Itu Dok. Terima kasih. Secara hadis tidak secara spesifik setahu saya Nabi SAW menyebutkan tentang pisang. Tidak secara spesifik. Tapi dalam Al-Quran itu adalah salah satu makanan terbaiknya penghuni surga. Nah, selain tadi yang tadi saya katakan probiotik tadi, ibu bapak bisa juga kalau kurma nggak ada di rumah, Anda bisa pakai pisang. Tapi pisang ini dia mirip-mirip sama kurma. Kenapa? Karena dia tinggi gulanya. Ya, beberapa jenis pisang itu dia tinggi gulanya. Kayak pisang emas, itu kan manis banget tuh. Ya, itu nggak boleh terlalu banyak juga. Jadi kalau bisa makan, kalau secara komposisi mirip, ya. Tapi kalau boleh saya katakan, kalau bapak dikasih pilihan kurma sama pisang, pilihlah kurma. Karena kurma lebih ada hadisnya, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau nggak ada, pisang menjadi pilihan setelah kurma, gitu.